Keluhan pungutan liar dan premanisme para supir truk angkutan yang membawa barang dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta bukan merupakan cerita baru. Lalu bagaimana situasi terkini? Pihak kepolisian melakukan tindakan penegakan hukum di pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia itu? Berikut liputannya. Inilah suasana terkini pasca patroli keamanan diperketat di Terminal Bongkar Muat Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para supir truk sedang beristirahat sembari menantikan kapal berlabuh dan truk kontainer yang mengantri menunggu box kontainer dipasang di kendaraan itu mengungkapkan pengalamannya selama mereka mobilisasi mengangkut barang dari pelabuhan ke kota-kota tujuan. Menurutnya, aksi pungutan liar dan premanisme umumnya kerap terjadi di luar pelabuhan, di mana para pelaku biasanya membuat pos dan kerap meminta uang kepada para supir tanpa mematok besaran. Meski begitu, para supir mengaku menghabiskan sekitar Rp35.000 hingga Rp50.000 hanya untuk memberikan uang kepada para pelaku pungli yang kerap mencegat hingga naik ke badan truk. Meski demikian, sebagaimana pengakuan salah seorang supir, Lemi, yang selama 25 tahun mengangkut barang dari pelabuhan mengaku, sejak diperketatnya patroli keamanan, suasana terbilang kondusif dan diharapkan aksi pungli tidak terulang kembali. Ya kalau sekarang kan udah agak mendingan lah daripada biasa-biasanya kan. Sebelumnya nggak ada gitu. Ya sekarang kan udah banyak pengamanan, kayak polisi udah banyak di jalan kayak gitu. Kalau permintaan kami ini sebagai supir lah keamanan, ya buat ngilangin pungli-pungli gitu. Harapan seperti inilah, jadi mau bongkar lancar, perjalanan lancar, nggak ada kemacetan. Kadang-kadang macetnya kan dari UTC, mobil numpuk gitu. Ya kalau bisa patrolinya jangan hanya sekedar sekali lewat saja gitu kan. Kalau bisa ya terus lah gitu dia. Biar jangan patroli lewat dia balik lagi pungli itu. Hanya takut karena waktu ada patroli aja dia hilang. Jangan patroli lewat dia udah mulai lagi. Kalau bisa bikin pos-pos lah, ditunggu 24 jam posnya. Jangan ada pos tapi kan nggak ada petugasnya. Kan ada kayak gitu kan. Menurut penuturan para supir, biasanya aksi pungli dan premanisme terjadi di 5 titik, dengan wilayah paling rawan di area Depo Greting Terminal Fortune, Terminal Dwipa, hingga kawasan Mambokojo, Jakarta Utara. Adapun para supir merogoh kocek untuk pungli dari ongkos jalan yang mereka dapatkan dengan kisaran Rp200.000 per liternya. Satuan Tugas Gabungan Narkotika Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat menggagalkan peredaran sabu seberat 1,1 ton jaringan narkotika Timur Tengah dan Afrika. Dalam kasus ini, polisi menangkap 2 warga negara Nigeria yang diketahui mengendalikan peredaran sabu dari dalam lembaga pemasyarakatan. Polisi mengungkap peredaran jaringan narkotika asal Timur Tengah dan Afrika. Dalam penangkapan itu, petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1,1 ton. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan penangkapan kejahatan transnasional tersebut bermula saat tim gabungan menangkap 2 orang berinisial AS dan HW di Kompleks Ruko Pasar Modern Bekasi Town Square saat hendak transaksi. Seusai penangkapan, polisi menemukan barang bukti sebanyak 511 kg. Petugas kemudian mengembangkan temuan tersebut dan mengamankan pelaku NW yang merupakan narapidana lapas Cilegon. Dalam waktu yang bersamaan, diamankan juga pelaku warga negara Nigeria berinisial CSN dan UCN. 2 pelaku terakhir merupakan otak perencanaan peredaran narkotika tersebut. Dari hasil penyelidikan, rupanya kedua warga negara Nigeria tersebut diperintahkan oleh 1 warga negara Nigeria lain berinisial OC, yang hingga saat ini masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Tidak berhenti di situ, petugas melakukan penangkapan di 2 tempat berbeda, yakni apartemen di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mendapati barang bukti 180 kg sabu siap edar. Peredaran sabu lintas negara dalam jumlah besar ini merupakan kedua kalinya yang diungkap polisi. Sebelumnya, Satgas Merah Putih mengamankan 2,5 ton peredaran sabu yang juga melibatkan warga negara asing. Di mana beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mengungkap kurang lebih 2,5 ton. Ini juga melibatkan jaringan Timur Tengah dan juga melibatkan pelaku dari lapas.
Jadi kalau kita lihat dalam waktu 1 bulan ini kurang lebih hampir 3,6 ton ya, 3,6 ton narkoba yang berhasil kita amankan. Dan kalau kita hitung selama hampir 3 bulan ya, dari mulai bulan Januari mungkin kurang lebih ada sekitar 5 ton lebih. Barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan bernilai 1,6 triliun rupiah. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 115 ayat 2, subsidiar pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati.